Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini lagi-lagi akan masih membahas tentang perkembangan terbaru dari kasus fitnahan, serangan, eh, tuduhan Ijazah. ijazah palsu ke Pak Jokowi. Dan ini saat ini ada babak baru nih. Kemarin kita tahu ada wawancara Pak Jokowi di Kompas TV dan sebagian itu membahas soal respon Pak Jokowi tentang ijazah palsu, tuduhan ijazah palsu ini. Jadi saya sekarang pengen ngobrol bersama Pak Suhadi yang Ya. sudah menjadi tamu kesayangan Cokro TV. Seruput ya Seruput. untuk soal ijazah Iya. kasus ini. Kemudian dengan Bang Ade sebagai orang yang juga ikut mengamati lah gitu sebagai pakar komunikasi politik. Oke, Pak Suhadi. Ya. Kemarin di wawancaranya Pak Jokowi itu ada beberapa hal yang menurut saya poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Suhadi juga di acara ini gitu ya. Ya, kita juga curiga jangan-jangan Pak Suhadi ini yang memberikan masukan ke Pak Jokowi. Intinya bahwa Pak Jokowi gaspol. Ya. Pengadilan. Ya, betul. Tidak ada maaf, tidak ada restoratif justice, Ya. harus gaspol ke pengadilan. Ya. Dan Pak Jokowi menjelaskan ada dua hal kenapa dia tidak kunjung menunjukkan ijazah aslinya, ya ijazahnya kan selalu selama ini kan mana dong ijazahnya, ini masalah ini beres kalau Pak Jokowi nunjukin gitu kan. Pak Jokowi bilang pertama karena sudah masuk ke ranah hukum. Yang kedua ya yang menuduh, yang menyerang itulah harus membuktikan bahwa itu palsu gitu. Itu kan poin-poin yang juga sering kita bahas bersama Pak Suhadi di sini. Terus juga Pak Jokowi menyebut bahwa ini memang sudah bayangkan UGM sudah menyatakan ya bahwa ini asli. Terus tapi tetap kegaduhan itu terjadi, makanya ini penting untuk dibawa ke pengadilan untuk pembelajaran. Jangan sampai ini berlarut-larut dan kasusnya nggak jelas gitu. Terus juga Pak Jokowi menyebut soal adanya orang besar. Soal politik lah, aspek politiknya. Nah nanti mungkin Bang Ade yang bisa membahas soal ini. Pak Suhadi, silakan. Bagaimana Pak Suhadi merespon soal tanggapan Pak Jokowi itu, pernyataan Pak Jokowi? Ya. Pada dasarnya saya sangat suka ya dengan pendapat dan pandangan-pandangan Pak Jokowi. Artinya penegakan hukum yang dikedepankan, bukan pada parameter berpikir yang sempit. Ya udahlah selesaikan, ngomong baik-baik, RJ lah segala macam. Bukan itu. Karena kalaupun itu dilakukan, seperti juga pernyataan Pak Jokowi, kan itu juga belum menentukan bisa selesai dan tidaknya. Gitu ya. Sehingga dalam konteks ini, kalau memang ini mau selesai, saya sepakat bawa ke pengadilan. Kita juga pernah membahas ini di Cokro, ya, bawa ke pengadilan, terus kemudian nanti Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya di sana, dan nanti hakim yang menentukan benar nggak ijazahnya itu, ya. Dan nanti tentunya kalau hakim yang sudah melihat, hakim yang sudah memeriksa keaslian ijazah tersebut, ya, tentunya kan didukung alat bukti, bukan hanya lembaran kertasnya yang dilihat, tapi juga kan dokumen pendukung berkaitan dengan masalah itu, apa saksinya, ya, terus kemudian juga pengakuan dari dosennya, terus juga kearsipan pada UGM, nilai dan lain sebagainya. Ini kan menjadi suatu sinergi antara ijazah yang dikatakan asli dan tidaknya dengan dokumen-dokumen yang ada. Karena dalam hukum pidana, ini sekali lagi saya jelasin, itu disebut dengan kebenaran material. Ijazah itu kan nggak bisa hanya dilihat ijazahnya, tapi alat pendukung lainnya kan harus juga terbangun di situ, akan menjadi satu kesatuan di situ. Kalau hanya ijazahnya saja, dokumen lain tidak mendukung, ya kita perlu menyaksikan keaslian daripada ijazah tersebut. Tapi manakala teman kuliahnya, terus memang Pak Jokowi kuliah di sana, ada nilainya, terus kemudian ada skripsinya, terus ada wisudanya, ada rektornya yang mengakui, harusnya selesai. Karena kan sebetulnya kalau kita melihat kepada parameter pendidikan, itu kan seperti itu gitu kan. Nah ini menjadi barang yang aneh, bin ajaib menurut saya. Sekelas UGM sudah nggak dipercaya gitu kan. Padahal produknya dari sana. Terus percaya dengan siapa? Hah? Mau kita berkata kepada, oh ini harus kepercaya kepada Roy Suryo, kan jadi nggak benar dong. Roy Suryo itu siapa? Gitu.
Makanya saya setuju. Karena sekali lagi, hakim itu adalah wasit yang bisa menentukan asli dan tidaknya ijazah tersebut. Kalau nanti hakim sudah menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli, kemudian diketok palu asli, selesai. Walaupun mungkin nanti ada banding dan lain sebagainya kalau memang ada upaya hukum ke sana. Tapi minimal dengan adanya putusan itu, saya juga masih belum yakin, walaupun itu nanti ada putusan-putusan itu, mereka tetap meyakini bahwa nggak yakin. Saya juga masih meragukan itu. Tetapi konteks putusan, konteks sebuah vonis, ya itu kan nggak bisa diganggu gugat Pak maksud Swadi saya. meragukan apa? Oh enggak, itu udah nggak masuk dalam praduga lagi. Ya. Itu merupakan bagian dari vonis. Kalau vonis itu kan ada dua hal yang masuk dalam vonis. Penentuan ijazah dan siapa pelaku tindak pidananya. Di situ divonis, ya kan? Ijazahnya asli. Berarti Roy Suryo dan kawan-kawan divonis sesuai dengan ketentuan hukum. Gitu, nggak ada lagi di sini. Ajas praduga tak bersalah atau presumption of innocent udah nggak ada lagi. Semua sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Itu yang saya salut. Dan yang kedua, tidak lagi ada RJ. Ini juga kita juga harus jelaskan. Jelas ya, Pak Jokowi di Kompas itu jelas sudah menyatakan tidak ada ruang atau katakanlah wilayah-wilayah yang sifatnya mau berdamai dan lain sebagainya. Tidak. Kalau istilah yang Ya. ramai sekarang di NU, islah. Islah. Tidak ada islah. Nggak ada islah. Setuju gitu kan. Betul. Kenapa sih ada pandangan seperti itu? Pak Jokowi kan udah jelasin. Ya, walaupun secara secara jelas itu tidak tergambar, tapi saya lihat kan ada semangat. Sebetulnya nggak seperti itu juga kan. Kalau didahului dengan itikat baik. Seperti yang tempo hari juga kita bahas di sini kan. Ini kan katanya juga Pak Jokowi kemarin juga udah dijelasin. Loh, saya udah dilaporin dulu loh ke Mabes Polri. Ya, itu kan poin yang kita tangkap dari wawancara tersebut. Terus yang kedua, ya saya udah dihina sehina-hinanya, saya udah direndahkan serendah-rendahnya, ya kan? Ya, tanpa mereka berkompromi berkaitan dengan masalah itikat baik tadi, ya. Ya saya laporkan dong dengan kejadian itu. Kalau sudah ada tuduhan terus kemudian dikonter kepada Pak Jokowi dalam bentuk laporan-laporan polisi, ya. Ya tentunya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi juga, kamu nuduh ya kamu yang buktikan dong, bukan saya yang buktikan gitu kan. Ini adigium hukum kok gitu kan, ya. Jadi jangan salah, mereka itu selalu mengatakan bahwa tunjukkan. Kan ranahnya bukan dalam konteks tadi, karena kita lihat di sini sudah ada persoalan, sudah ada wilayah-wilayah hukum yang dilanggar. Itu kan persoalannya kan. Beda dong, misalnya kemarin kita tahu yang dari MK, Mahkamah Konstitusi, kan dia baru ditanya, ya kan. Tunjukkan dong ijazahnya. Ya karena memang beda dengan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi diserang dulu. Ini kan nggak diserang, ditanyakan dulu. Itu yang disebut dengan itikat baik. Lah dalam parameter melihat persoalan Pak Jokowi, ada niat baiknya? Tidak ada. Sekali lagi saya katakan tidak ada. Kemarin juga waktu saya diwawancarain di iNews, saya udah katakan, ya sekarang ini bukan persoalan dilihat dan diperlihatkan atau bukan itu. Tetapi ya ini ada wilayah yang sudah dilanggar. Wilayah itu adalah bentuk dari perbuatan pidana. Karena negara kita negara hukum, ya sekarang kita harus selesaikan dong. Jangan bicara tunjukkan dong, tunjukkan. Tujuannya apa kalau ditunjukkan? Kalau kemudian nggak dipercaya juga sama Roy, apa bukan menjadi kegaduhan baru lagi? Kan gitu kan? Ya, makanya kita hanya melihat sekarang, ya parameter berpikir kita hanya satu. Vonis pengadilan seperti juga yang diharapkan oleh Pak Jokowi, itu yang kita harus bawa persoalan ini kepada pengadilan gitu. Supaya ada vonis, supaya ada kepastian hukum. Negara kita kan negara hukum, ya. Tuh. Nah, terus kemudian ada juga nih, saya hanya menambahkan dalam kaitan ini. Ada yang mengatakan, jangan-jangan Pak Jokowi-nya nggak datang, jangan-jangan ijazahnya nggak ditunjukkan gitu. Nah, ini saya mungkin berikan pengarahan. Karena saya seorang praktisi, saya ngerti kok dunia peradilan pidana itu seperti apa. Jadi yang namanya nanti kalau ini sudah dibawa ke pengadilan, jaksa sudah mendakwa, ya, terus kemudian persidangan dibuka.
yang paling pertama diperiksa di dalam persoalan ini itu pelapor, gitu loh. Jadi nggak bisa diwakilkan misalnya relawannya yang datang, nggak bisa. Ya, ya. Kan yang melaporkan dalam konteks ini Pak Jokowi, ya kan? Ya, jadi Pak Jokowi nanti yang akan diperiksa di sana. Diperiksa itu apa? Bukan hanya Pak Jokowi menjelaskan, saya kemarin ada dinista orang, ya dijelek-jelekin orang, difitnah orang, bukan itu. Tapi juga kepada parameter kerja pengadilan, ya. Mana ijazahmu? Mana nilaimu? Mana teman kuliahmu? Kan itu nanti. Ya. Itu nanti akan jelas dan transparan. Saya juga berharap kalau bisa persidangan ini terbuka untuk umum. Jangan ditutup-tutupin. Ya. Nanti katanya nggak fair, ya kan? Kan gitu kan? Setuju dong kita kalau semangatnya seperti itu. Ya, ya. Karena kenapa? Ini memang publik atau masyarakat harus tahu keberadaan Pak Jokowi sebagai presiden yang mengantongi dan mendasarkan pada waktu dia di KPU, yaitu berdasarkan insinyur, ya kita harus buktikan itu gitu kan. Kita setuju kok, jangan ditutupi, buka. Itu yang paling elegan gitu ya. Jadi saya katakan, datang nggak Pak Jokowi? Pasti datang, karena tadi dalam hukum pidana pelapor itu diperiksa yang pertama kali. Dia loh yang pertama kali diperiksa. Dia sebagai pelapor, baru nanti saksinya, baru nanti ahlinya, baru nanti penunjukan alat bukti, semua itu terbuka di sana. Kalau dia tidak datang gimana Pak? Tentunya kan ada bertanya. Karena kan keraguan ini kan muncul nih sekarang. Kalau nggak datang gimana? Nggak bisa sidang. Nggak bisa dilanjutkan persidangan ini. Dan jangan-jangan pengadilan menyatakan bahwa sidang ini nggak bisa dilanjutkan. Siapa yang rusak kalau itu yang terjadi? Ya. Pak Jokowi lagi kan. Ya, Oh bener tuh takut. Kan seperti itu jadi narasinya. Jadi saya katakan dan saya pastikan ya, kehadiran dalam persidangan nanti itu saya pastikan datang. Mutlak. Saya pastikan akan hadir sebagai saksi pertama yang saya katakan sebagai saksi pelapor. Kalau dia tidak datang itu menjadi persoalan. Dan itu sudah dinyatakan Pak Jokowi berkali-kali ya. kan, bahwa nanti akan saya tunjukkan ke pengadilan. Artinya kan berarti Pak Jokowi sudah menyatakan akan datang. Betul. Gitu. Dan memang harus datang. Gitu. Bukan akan datang, harus datang. Jadi nggak ada bahasa akan di sini ya, tetapi harus datang. Ya. Kalau memang Pak Jokowi mau menunjukkan bahwa perbuatan Roy Suryo dan kawan-kawan ya dalam kaitan ini adalah sebagai pelaku tindak pidana. Gitu. Clear ya? Sangat clear Pak. Nah tadi menarik tuh yang soal bahwa Pak Soehadi kan bilang meragukan adanya etikat baik dari Roy Suryo CS lah ya. Ya. Bahwa dia bilang tunjukkan sekarang gitu. Tapi kan ada video yang Roy Suryo ditanya, kalau Pak Jokowi menunjukkan sekarang percaya nggak? Enggak, ya kita akan persoalkan lagi. Jadi memang dia sendiri sudah menyatakan tidak akan percaya sekalipun Pak Jokowi menyatakan. Nah, itu saya pernah tanya langsung ke Roy Suryo. Tapi jawabannya nggak begitu. Oke. Saya bilang, Anda tuh kenapa sih harus meminta agar Pak Jokowi menunjukkan ya? Karena semestinya kan pakai logika Pak Soehadi tadi, seharusnya kan justru Anda yang bisa menunjukkan bahwa itu palsu. Ya. Wah nggak bisa, saya nggak. Baru nanti saya akan sampaikan di pengadilan. Dia bilang. Jadi menurut saya bilang waktu itu Pak Roy. Jadi adalah wajar kalau sekarang Pak Jokowi ya ke pengadilan. Karena Anda sendiri minta agar berargumen tadi bahwa pembuktian tentang kepalsuan itu hanya akan dia sampaikan di pengadilan, bukan di depan layar televisi gitu loh. Ya wajar dong kalau gitu. Tapi ada video Bang, potongan video gitu. Iya, saya juga lihat itu. Iya kan? Iya. Kalau nanti Pak Jokowi sekarang kan dituntut untuk menunjukin kan gitu. Kalau sudah ditunjukkan langsung percaya? Enggak. Gitu. Jadi artinya sama juga bohong berarti. Iya, makanya. Nah, saya mau nanya dulu sama Pak Soehadi. Ya. Soal restoratif justice tadi ya. Soalnya saya kan pernah juga, tapi ini perkara perdata, ya hukum perdata. Jadi saya itu dituntut oleh PDIP. Ya, saya tahu itu. Tahu kan? Tahun lalu. Viral itu viral. Viral kan? 200 miliar kan? Iya. Saya dituduh mencemarkan nama baik
Iya. Bu Mega. Iya. Yang untungnya akhirnya mereka kalah. Iya, iya. Kalau nggak saya sekarang udah jatuh miskin. Tapi kan sebenarnya kalau tuntutannya gitu, jangan-jangan mereka percaya Bang Ade kaya sekali. Sampai 200 miliar Oke, loh. terus. Bukan 200 juta gitu ya, 2 miliar lah. Ini 200 miliar, ini PDIP emang kelewatan. Tapi yang saya mau bilang begini, waktu itu saya kan membantah bahwa saya mencemarkan nama baik Bu Mega karena semua bukti tidak, itu semua mendukung saya lah. Saya tidak mencemarkan nama baik dia. Tapi ketika itu menurut pengadilan harus menjalani proses mediasi. Ya, betul. Betul ya? Betul. Jadi mediasi dan itu dilakukan berulang kali. Saya lupa persisnya angkanya berapa. 1 bulan biasanya. Selama 1 30 bulan, iya. betul. Selama 30 hari. Selama 1 bulan Iya. berulang kali. Cuman masalahnya si penuntut saya kan itu ditandatanganinya perintah untuk melaporkan itu datang dari Hasto dan Yasona. Ya. Mereka nggak pernah datang. Oke. Saya datang setiap minggu itu untuk mediasi, jadi 4 kali kalau nggak salah selama 1 bulan. Mereka nggak pernah datang. Nah itu akhirnya tetap dijalankan. Ya. Tapi langsung di hari pertama sidang dikatakan ditolak. Ya. Dan antara lain saya rasa itu ada kaitannya dengan ketidakhadiran Ya. para pelapor itu selama 1 bulan itu. Tapi pertanyaan saya kembali ke tadi. Bapak kan bilang nggak perlu ada restoratif justice, ya. Artinya tidak perlu ada mediasi kali ya? Bukan, beda. Oh bukan. Bisa saya jelasin? Ya, silakan antara Pak. RJ dengan mediasi. Mediasi. Kalau mediasi itu sekarang menjadi kewajiban pengadilan untuk melaksanakan itu. Kalau itu tidak dapat dilaksanakan atau mediasi itu tidak berjalan dengan baik, misalnya para pihak nggak datang dan sebagainya, secara berturut-turut 4 kali. Karena kalau nggak salah 30 hari itu. Berarti mediasi nggak ada. Kalau mediasi nggak ada, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, maka persidangan nggak bisa dilanjutkan. Gitu. Karena sekarang mediasi itu menjadi penting. Nah terus kemudian, apa sih artinya mediasi dengan RJ? Ya. Mediasi itu adalah peraturan Mahkamah Agung dalam kasus-kasus perdata. Itu wajib dilakukan. Ya, perdata. Dalam kasus pidana, RJ, ini juga mungkin kita juga berikan sedikit pencerahan lah. Apa sih yang disebut dengan RJ? RJ itu adalah perkara yang nantinya mau naik ke penuntutan maupun nanti di dalam menjelang persidangan, itu ada semangat gak dari kedua belah pihak untuk berdamai. Ini berdamai. Ya. Kalau RJ kan tadi memang justice, ya. Kalau tadi kan bukan masalah berdamainya, tapi syarat, ya. Masalah nanti terpenuhi damainya dan tidak, itu nggak ada masalah. Yang penting dua pihak ini bersepakat untuk bertemu di mediasi. Hakim itu juga beda karena bentuknya kan hakim misalnya. Nah, kalau RJ, kalau misalnya ini masih di dalam penyidikan, itu penyidik yang memfasilitasi RJ tersebut. Kemauannya bukan karena undang-undang. Tapi keikhlasan atau kemauan dari kedua belah pihak. Misalnya pihak yang dilaporkan dan pihak yang melaporkan. Kalau ini terjadi kesepakatan, yaudah, yuk kita selesaikan bersama-sama. Kita lakukan perdamaian di kepolisian, berarti kesepakatan itu akan terjadi. Gitu. Dan kalau misalnya ada RJ dan tidak, bisa nggak perkara itu berlanjut? Tetap bisa. Karena kan tidak mengikat RJ itu kan. Gitu loh. Tidak mengikat seperti tadi. Misalnya mediasi. Kalau mediasi mengikat. Kalau itu tidak dilaksanakan, kalau itu tidak jalan, enggak maksimal dijalankan, berarti mediasinya dianggap gagal. Kalau dianggap gagal, ada dua nih. Gagal dalam arti nggak bisa melanjutkan ke perkara atau gagal perkaranya dilanjutkan. Asalkan tadi kalau salah satu kedua belah pihak datang, ya misalnya penggugat, kita istilahnya kalau di dalam perdata itu penggugat dan tergugat. Kalau penggugat datang, ya kan, tergugat juga datang, dua-dua datang, di situ kan ada tim hakim mediasi kalau nggak salah, 1 orang didampingi dengan panitra yang memegang perkara itu, gitu. Nah kalau dua-dua datang, biasanya ditawarkan mau diselesaikan dengan jalan damai tidak. Kan gitu. Kalau tidak, ya tetap dikasih waktu 30 hari.
Atau bisa juga pada seketika itu para pihak sepakat. Yang penting RJ ini mediasi ini dua-dua datang. Oh, saya nggak mau melanjutkan mediasi ini. Saya langsung mau mau ini langsung dibawa ke persidangan. Ya sudah selesai. Berarti nggak berlanjut lagi mediasi tersebut dan 30 harinya nggak perlu tercapai. Itu yang membedakan, gitu ya. Jadi dalam kasusnya Pak Jokowi ini, kalau Pak Jokowi tidak mau melakukan restoratif justice, jadi mengatakan saya tidak mau, saya mau langsung aja di sidang, itu boleh. Boleh. Dan tetap itu akan berlangsung ya. Karena restoratif justice itu kan kesepakatan tadi. Kalau nggak ada kesepakatan, ya nggak ada masalah. Karena nggak mengikat gitu kan. Nggak mengikat bahwa ini kalau nggak dijalankan seperti mediasi, ini nggak bisa berlanjut dan lain sebagainya gitu. Itu yang membedakan. Makanya kan kemudian muncul narasi yang mempertanyakan kenegarawanan Pak Jokowi dengan alasan kok melaporkan ke pengadilan, kenapa nggak maaf aja, legowo aja kan? Awalnya kan gitu dulu kan. Jadi ketika kan Pak Jokowi sebenarnya dari awal-awal itu kalau nggak salah sebenarnya terbuka untuk mereka minta maaf lah gitu kan. Sebelum Pak Jokowi melaporkan gitu ya. Tapi begitu melaporkan kemudian muncul Pak Jokowi kok nggak negarawan gitu. Nah tapi ini tapi sebetulnya bahkan begini ya Mas Sahal. Saya duga ya, atau saya percaya lah. Misalnya Pak Jokowi sudah memulai proses pelaporan. Kemudian si Roy dan kawan-kawan tuh datang minta maaf. Menyatakan kita menarik kembali lah pernyataan-pernyataan kita tentang ijazah palsu ini. Saya sih yakin Pak Jokowi membatalkan. Tapi kemarin ya. Saya sepakat kalau itu. Saya nggak tahu kalau sekarang dia Roy Suryo saking putus asanya tiba-tiba bikin pernyataan, masih boleh nggak dibatalkan? Nggak bisa. Udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena udah mulai. Bukan. Karena kan gini, kalau Pak Jokowi tidak membuka diri, misalnya dia minta maaf, kemudian Pak Jokowi tetap kepada proses hukum, nggak bisa itu. Nggak, tapi kalau taruhlah Pak Jokowi ini orang baik hati nih Pak ya. Terus dia bilang, iyalah kasihan nih si Roy sampai datang Tifa, Rismon semua datang ke Solo, duduk minta maaf rame-rame. Masa sih nggak dikasih maaf? Gini, ini kan kasus pidana. Kerugiannya kan bukan kepada materi, tapi kan menyangkut masalah nama baik, kepercayaan, trust kepada masyarakat. Kalau ini diselesaikan dalam wacana seperti ini, yang hancur siapa? Pak Jokowi. Oh dimaafkan ya? Takut berarti. Masyarakat mana mau lihat sih itikat baik dan sebagainya, nggak melihat itu. Pasti capnya Pak Jokowi takut. Terus nggak masalah ini. Iya kan? Dan yang saya takutkan 3 kali saya ngomong di Cokro nih ya. Saya takutnya Roy Suryo barunya akan muncul. Iya kan? Loh kemarin kan Roy, saya belum kok. Ayo dong perlihatkan. Aduh, mau sampai kapan? Sedangkan kita tahu kan, Pak Jokowi secara tegas semalam menyatakan, ada orang kuat Pak? Ada. Berarti kan dia sudah tahu dong. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan itu apa? Ya pion menurut saya dalam konteks ini. Tujuannya apa? Ya 2029. Dia bukan aktor utama ya? Iya, bukan aktor utama. Nah itu makanya ini saya mau ke Bang Ade nih soal adanya orang besar atau orang kuat di belakang manuvernya Roy Suryo CS ini. Yang artinya memang ini adalah lanskap politik 2029. Dan Bang Ade kan beberapa waktu lalu di Cokro juga membincang tentang spekulasi adanya partai partai biru kan. Terus AHY yang tiba-tiba ngungkit soal kudeta terhadap Demokrat gitu kan. Artinya kok nyasarnya tiba-tiba nyasar Jokowi gitu ya. Walaupun dia tidak menyebut secara definitif. Tidak, tapi kan tiba-tiba memunculkan kasus itu. Terus kemudian sejumlah elit Demokrat mendukung Roy Suryo CS kan. Bermunculan. Ada Denny Indrayana, ada Syarif Hasan, ada siapa namanya? Benny Kaharman. Benny Harman, macam-macam gitu. Nah, Bang Ade gimana melihat
aspek politik dari kasus ini dikaitkan dengan bahwa ini jalan terus nih pengadilan. Ya. Gimana Bang Ade? Anda tidak sedang mendorong saya untuk mengarahkan ini pada Partai Demokrat. Enggak. Ini maksudnya secara umum aja. Iya, enggak, tapi saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Swadi tadi kan. Jadi, ya Roy Suryo mati dalam artian tidak lagi bersuara. Sekarang dia lagi sebetulnya relatif anteng, diam ya. Walaupun kemarin kita dengar nih ada berita baru katanya sampai-sampai Rismond itu mukul orang atau mau memukul atau kita nggak tahu lah. Yang di acara Aiman ya, di acara Aiman itu. Di Rakyat Berbicara yang videonya nggak jelas tuh ada atau enggak. Tapi gitu. kalau yang saya dengar dipukul. Dipukul. Oke. Ini penonton boleh cari. Memukul. Bukan dipukul. Poin saya adalah sebetulnya juga nggak damai-damai amat sekarang. Masih juga ada nih kasus-kasus kemarahan di sana sini. Tapi yang Anda bilang bahwa Pak Swadi bilang tadi bahwa ya Roy mungkin sekarang mungkin ditangkap. Atau tadi nggak justru karena Pak Jokowi memaafkan kan? Selamat nih. Ya karena selamat mungkin Roy-nya akan diam untuk sementara. Tapi kan ada yang lain lagi. Ya. Nah, itu misalnya ada kaitannya dengan itu kenapa juga ya AHY tiba-tiba mengungkit-ungkit soal kudeta di Partai Demokrat. Kan begitu, ya. Yang lagi-lagi orang bisa bilang enggak kok, dia nggak pernah menyebut nama Jokowi. Tapi ada sekarang, misalnya saja nih untuk menunjukkan contoh bahwa ada lagi yang muncul gitu ya. Orangnya adalah orang lama, Gatot Nurmantio. Ya. Gatot Nurmantio ini kan kita tahu lah, dia itu mantan panglima ya. Dan dia berantem dengan ini buat penonton agar to refresh your memory nih tentang siapa Pak Gatot itu ya. Dia adalah mantan panglima di zaman Jokowi, tapi ketika dia menjadi panglima itu, dia bermasalah. Gayanya tuh gaya, misalnya dia pro pada 212 lah, ya cenderung untuk tidak setuju bahwa misalnya FPI dan HTI sampai harus dibubarkan. Ya. Ada hal-hal semacam itunya. Pengkhianat. Ingat film Pengkhianatan G30 SPKI. Dia itu nonton sama-sama gitu ya. Dan dia ada video dia ngantuk malah ya. Jadi pas nonton malah dia ngantuk. Iya. Sementara Jokowi itu menganggap isu 65 itu udahlah ya. Janganlah diperpanjang-panjang lagi. Jadi ada masalah antara mereka dan akhirnya dia diganti kan. Sejak saat itu dia menjadi salah seorang tokoh yang nyaring bersuara melawan Pak Jokowi. Ya. Ingat gak dia jadi presidiumnya kami. Koalisi bukan mahasiswa kan, M-nya apa ya? Ada kami lah itu ya. Yang ada Said Didunya, ada Refli Harun dan macam-macam itu. Tapi kan udah cukup lama dia hilang nih. Ya, cukup lama dia hilang. All of a sudden, tiba-tiba saja, sekitar 2 hari yang lalu, dia muncul di sebuah kanal YouTube yang juga saat ini berdedikasi untuk menyerang Jokowi. Sekarang ini Pak Swadi mungkin nggak tahu. Saya duga sih Pak Swadi ngikutin ya. Kan ada begitu banyak ya kanal-kanal yang isinya sebetulnya adalah pokoknya hajar Jokowi, hajar Gibran, tapi tidak Prabowo. Ya? Karena takut kan? Saya nggak tahu. Nggak tahunya tuh begini Pak. Jangan-jangan memang yang ingin diserang memang Jokowi dan Gibran. Cuma 2 orang itu. 2 orang itu. Prabowo biar gimana pun diselamatkan gitu. Bukan diselamatkan. Mereka nggak ingin terlihat kita juga nyerang Prabowo nih. Kita justru ingin menunjukkan bahwa Prabowo tuh jadi korban nih sekarang. Dan mereka seperti mengatakan, kami mengingatkan loh bahwa Pak Jokowi ini bermasalah, Gibran ini bermasalah. Atau ya tujuannya supaya kemudian 2029 Prabowo tidak dengan Gibran lagi. Itu juga, itu yang mungkin kan? paling masuk jangka akal. panjangnya ke sana. Jadi itu. Jadi bahkan jangan sampai muncul ada tokoh yang namanya Gibran itu di politik Indonesia. Kayaknya arahnya mungkin ke sana. Nah itu ada, saya menyebut tuh yang munculnya Gatot Nurmantio itu di Herzubeno Point. Herzubeno ini gengnya FNN. Dulu orang Republika, saya kenal banget tuh dia. Kerja bareng. Koleganya Bang Ade ya di Republika. Dan memang dulu. sangat pro TNI. Iya. Ada 2045 yang gengnya siapa itu ya? Ya dulu orang-orang kayak Denny Siregar, Eko segala macam ada di situ. Kemudian ada yang sangat besar sekarang Forum Keadilan. Ya. Nah ini ada banyak medianya nih sekarang, kanalnya banyak.
yang semua menghajar Jokowi. Jadi benar sekali Anda bilang Roy Suryonya dihajar. Tapi ada Refli Harun, ada Rocky Gerung, ada Heru Subeno. Atau Roy Suryo baru. Iya. gitu Iya, ya, atau yang mungkin. baru sama sekali. Iya. Kayak siapa yang menggugat Pak Jokowi juga? Oh, si ini. All of a sudden. Siapa lupa Iya, ya. iya, iya. Ya, Iya, out itu. from, bahkan namanya aja kita udah lupa sekarang. betul. Baru muncul juga kemarin. Nah, dan Gatot Nurmantio itu punya teori yang luar biasa. Menurut saya, luar biasa bodoh lah. Tapi kalau Anda baca komentar-komentarnya, sebagaimana juga saya membaca komentar-komentar di Kompas TV, itu memang adalah orang-orang yang pokoknya apapun yang Anda katakan mengenai Jokowi dan itu jelek, menjelek-jelekan Jokowi, kami setuju. Gatot misalnya teorinya begini, Pak. Bapak mungkin nggak dengar kan teorinya? Gini, kegagalan Prabowo menangani bencana alam sekarang, banjir ini, itu karena sejak lama memang sudah dirancang agar alat-alat negara untuk memfasilitasi persoalan-persoalan yang terkait sama kepentingan publik itu udah dipretelin dari dulu. Dari Sampai dulu seperti itu ya. Bayangkan, dia membayangkan bahwa ada sebuah kekuatan luar biasa yang mempreteli pemerintahan Prabowo agar Prabowo tuh fail, gagal. Dan mereka bisa mengatakan emang lebih enak Pak Jokowi. Ya, dulu lebih benar nih cara menanganinya. Untuk mengatakan bahwa Prabowo itu adalah seorang pemimpin yang tidak mampu menangani persoalan-persoalan besar di tengah masyarakat. Dia harus jatuh. Saya mau bilang, kok bisa ya? Teorinya kok mengarang bebas seperti itu? Caranya, saya tanya ya, caranya gimana coba? Itu Jokowi. Caranya Pak Jokowi membuat supaya Prabowo tidak berdaya menangani kasus banjir. Sehingga itu membuat citranya Pak Prabowo jelek. Terus kemudian yang diuntungkan Jokowi, gitu kan? Narasinya Gatot kan itu. Jokowi agar ujung-ujungnya nanti Gibran. Gitu. Iya. Tapi saya mau bilang satu yang tadi saya kaitkan sama pertanyaan Anda. Pertama-tama adalah gimana ceritanya sampai si kanal Heru Subeno Point ini mewawancarai Gatot soal ini. Ini kan bukan omongan yang datang kan sekonyong-konyong ya. Sekonyong-konyong. Iya. Anda di sini diseruput kan. Yang Anda undang adalah orang yang sebelumnya sudah ngomong tentang, misal dalam kasus ini adalah ijazah palsu. Ya. Dan Anda tertarik sama teorinya Pak Suhadi. Silakan Pak ngomong di sini. Terus nanti Pak Suhadi ngomong bla 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 bla, misalnya tadi soal restoratif justice gitu ya. Nanti ada lagi channel lain ya yang akan mengangkat itu dan bertanya lagi pada Pak Suhadi. Ada logikanya gitu loh. Ada logikanya kenapa akhirnya narasi ini berkembang. Kalau ini kan seperti betul-betul channel ini memberi tempat buat Pak Gatot yang out of nowhere datang dengan sebuah teori sabotase struktural. Itu istilahnya itu Pak. Sabotase struktural. Itu kan kayak, lu ngomong apa ya? Nah dia bisa memunculkan ini. Sehingga sekarang pertanyaannya kembali ke tadi. Apakah Anda tidak percaya bahwa semua ini terkoordinasi? Ada hubungan satu sama lainnya. Pasti itu. Ya kan? Iya. Cuman memang untuk mengatakan, misalnya saya tuh kepengen sekali sih. Saya kan nggak pernah ketemu Pak Jokowi ya. Dan saya yakin kalau Pak Jokowi ditanya, jawabannya juga akan hehehe gitu ya. Orang besar itu siapa sih? Iya. Ini kan juga orang besar itu adalah sebuah dugaan dari Pak Jokowi. Artinya, atau barangkali ada laporan-laporan yang dia peroleh juga gitu ya. Yang kita mungkin nggak pernah dengar Pak Suhadi kan. Itu siapa? Ya, kita nggak bisa jawab. Kita hanya bisa berspekulasi. Dan Pak Jokowi juga tidak eksplisit menyebut siapapun. Tidak pernah. Bahkan ketika ada kan orang waktu itu kan larinya ke SBY gitu. Pak Jokowi membantah kan. Membantah. Jadi bukan tapi jawabannya adalah sudah jelas kok, ya kan? Iya. Jadi semua udah tahu. Kita sudah jelas siapa ini. SBY bukan. Siapa lagi?
kekuatan Amerika, PDIP itu Atau siapa? Bohir gitu Atau misalnya. Bohir dan Bohirnya siapa? Iya, Bohirnya betul, siapa? betul. Bohirnya Iya. siapa yang ingin agar Pak Jokowi Gibran itu nanti tidak bisa dimajukan sebagai calon wakil presiden. Tapi kembali ke Anda, iya ini memang menarik melihat bagaimana perkembangan dimajukannya Pak Roy dan kawan-kawan untuk ke pengadilan, ini justru seperti lebih membuka kotak Pandoranya makin keluar nih sekarang. Kayak coba kita tanya, itu ngapain si Denny datang? Pulang loh dari Australia kan? Dari Australia dan dia pulang ke sini padahal dia sedang tersangka. Iya. Ya kan? Kan bisa aja kemudian polisi bilang, nah lu ada di sini nih. Yuk kita lanjutin lagi nih Iya. kasus kemarin. Tapi kok diam aja? Kok diam aja? Nah, ada apa? Ya, kok bisa? Iya. Kok nggak takut? Kan ada pertanyaan-pertanyaan besar seperti itu dong. Ya. Denny Indrayana ini apakah Anda percaya bahwa dia datang dengan kesadaran kesadaran pribadi. sendiri? Iya. Atau misalnya keprihatinan bahwa Ya. bahwa konstitusi sedang dibajak, demokrasi diancam Ya, apa gitu kan. Dia berinisiatif. Dia datang Biarlah untuk menyelamatkan sebagai demokrasi. pahlawan gitu. Pahlawan. Kalau perlu saya ditangkap, Iya. datang kan gitu ya. Gatot ngomong, siapa lagi yang ngomong? Sebelumnya itu Dino Patijalal. Dino Patijalal. Dino Patijalal itu ngomong tentang Gibran waktu itu, Ya. nyerang narasi bahwa keberlanjutan Prabowo Gibran Ya. itu justru membahayakan Prabowo. Ya. Menurut Dino, tiba-tiba dia nyerang Gibran gitu loh. Betul. Dan kemudian ya mau tidak mau orang mengait-kaitkan dia tuh dulu ngapain ya. Dan kemudian mulai tersebut lagi. Itu kan di era SBY dia itu, nah kan jadinya dia di era SBY, Denny di era SBY, Roy di era SBY, kan gitu. Terus belum lagi Syarif Hasan memang orang SBY, Beni Harman. Ya, jangan salahkan kami ya teman-teman Demokrat, kalau akhirnya nama Demokrat seperti sesuatu yang memang layak dicurigai lah sebagai kubu yang berada di belakang ini. Apalagi tadi menurut saya memang si AHY ngomong tentang kudeta di Demokrat itu, it doesn't make sense at all. Jadi kalau kita orang komunikasi itu kan belajar pesan yang disampaikan itu harus punya maknanya. Ya. Ada sesuatu yang dia wakili. Kalau dia sekarang ngomong tentang kudeta di Partai Demokrat, dia sebetulnya sedang bicara tentang mengingatkan kita tentang narasi apa ya? Jokowi lagi kan? Iya makanya. Enggak, tapi di sini pun kan menariknya begini Pak. Dulu itu kan Muldoko. Ya. Muldoko bikin kongres luar biasa. Ada kongres luar biasa. Tujuannya ke Muldoko. Gitu. Tujuannya enggak, itu pasti Muldoko. Yang menang Muldoko kan. Betul. Yang dimajukan namanya sebagai calon pengganti AHY adalah Pak Muldoko. Pak Muldoko ini langsung dikatakan orangnya Jokowi. Kenapa? Karena dia adalah ketua KSP. Kantor Staf Presiden. Ya. Oh ini di belakangnya Pak Jokowi. Tapi yang menarik adalah fakta ini nggak boleh pernah dihilangkan. Ya. Ketika kemudian pemerintah harus memutuskan, Demokrat mana nih yang bisa dinyatakan resmi? Demokratnya AHY atau Demokratnya Muldoko? Ternyata pemerintah ketika itu mengatakan yang benar adalah Demokratnya AHY. Yang sah Demokratnya AHY. Yang sah adalah Demokrat AHY. Ya. Jadi dengan kata lain pemerintah Jokowi lah yang menetapkan ketika itu, yang salah itu adalah yang hasil kongres luar biasa. Yang benar adalah yang AHY. Jadi kalau disebut-sebut lagi sekarang, ada kudeta dulu, itu harusnya bukan Jokowi. Cuman bukan entah kenapa, kita bisa bayangkan sih. Sekarang ini yang menjadi kaitannya, itu dikatakan bahwa ini adalah serangan dari AHY terhadap Jokowi. Which was not seharusnya. Ya. Nah tapi yang ingin saya katakan memang sekarang ini ada begitu banyak pemain-pemain yang bermunculan. Di satu sisi ini membuktikan bahwa memang tidak mungkin ini tidak ada sesuatu di belakang sana. Ya. Ini pasti ada yang berkepentingan, mendorong, mendanai kali ya. Cuma untuk mengatakan siapa
orang-orangnya, Hmm. kita mungkin terlalu terberani kalau kita sudah menyebutnya saat ini. Ya. Kita bisa berspekulasi. Kita bisa berspekulasi bahwa kayaknya sih Demokrat terlibat nih. Kayaknya. Hampir pasti bahkan. Meskipun mungkin bukan secara resmi atau sebagai itu Ya. dari struktur Paksi-paksi resmi lah. tapi Betul. bisa aja nih Paksi-paksi gerakan-gerakan yang memang ya inilah mandiri gitu ya. Tapi kalau Anda pakai argumen itu, orang akan bilang, tapi ada AHY di situ. Iya, betul. Nah, terkait soal AHY Bang Ade, itu juga yang membuat kemudian spekulasinya ini orang langsung mengaitkannya dengan Demokrat karena kan yang paling diuntungkan kalau Gibran itu out dari percaturan 2029, salah satunya kan AHY yang paling diuntungkan. Salah satu. Iya, salah satunya. Bukan hanya dia. Ada Iya, lagi salah juga yang satunya. lain. Iya. Ya, tapi maksud saya bahwa kalau Gibran lanjut, yang rugi kan salah satunya dia, gitu loh. Iya. Nah, tapi ini menarik. Anda mau bilang, karena itulah spekulasi yang tadi kita bicarakan itu, sebetulnya ada logikanya, ada argumennya. Jadi larinya kan ke sana. Siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat kan, gitu. Nah, tapi ini menarik. Kalau saya mau juga kembali ke soal persidangan nanti, Pak. Kan ini asumsi. Kita bisa menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan terjadi, kita akan menyaksikan pengadilan, proses peradilan, persidangan tentang kasus tuduhan ijazah ke Pak Jokowi kan. Nah, harapan Pak Jokowi kan sebenarnya itu menjadi pembelajaran supaya kalau sudah ada vonis nggak ada lagi wacana itu. Ya. Case closed, gitu kan. Seharusnya. Jadi yang diputuskan oleh hakim itulah yang harusnya menjadi hukum dan publik udah nggak boleh lagi dong memunculkan ini gitu. Tetapi kalau ini politik, nah apa mungkin itu tidak muncul lagi wacana itu karena kan, nah ini gimana Pak Suyadi ngelihatnya? Kalau memang jadi di satu sisi harus pengadilan itu bisa menjadi pembelajaran supaya ini nggak terjadi lagi. Dan Pak Jokowi bilang, saya akan tunjukkan ke pengadilan supaya beres gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau ini adalah kasus politik, isu politik, kan akan digoreng terus sampai 2029. Nggak berhenti lah ya. Iya, nggak berhenti. Gimana Pak Suyadi ngeliatnya? Jadi begini, kalau berkaitan masalah nanti vonis sudah diketok, ya, sudah dinyatakan asli, dan Roy Suryo adalah sebagai pelaku dari tindak pidana ini, dan teman-teman tentunya kan, berkaitan nanti muncul narasi lain, kan yang pertama karena ini ancamannya cukup tinggi, ya kan, minimal Roy sudah ada di dalam dong, kan gitu, ya. Kalau nanti juga ya berkaitan putusan pengadilan ini tidak dipercaya, sekarang saya mau tanya, siapa sih nanti yang akan mempercaya lagi? Kalau sudah ada vonis, kan paling juga kelompok-kelompok kecil aja. Dan juga kalau sudah ada vonis, kalau itu ada pengulangan lagi, ya kan, itu kan masuk dalam konteks perkara baru lagi kan, gitu. Dan kalau sudah ada vonis, berani nggak media menyiarkan berita-berita bohong tadi? Kan juga tentunya tidak. Kalau pakai nalar gitu kan. Karena ini produk hukum kan gitu kan. Negara kita adalah negara hukum. Kalau saya melihatnya pada perspektif yang paling sederhana seperti itu, ya kan. Jadi kalau nanti orang masih meributkan lagi, dugaan saya itu orang-orang gila, orang-orang yang menurut saya benar-benar nggak mempunyai etika, nggak mempunyai tujuan-tujuan bernegara yang baik. Kalau bertujuan negara yang baik, bagaimana? Yang menghormati hukum dong, ya. Karena vonis itu kan produk hukum. Negara kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau kita melihat pada proses ini, harusnya dihormati. Harusnya. Tapi kalau itu masih tetap ada, ya mau gimana? Ya kan? Iya. Atau mungkin gini ya, kalau sudah inkrah nanti keputusannya dan Roy Suryo CS sudah dikandangin gitu ya, mungkin akan muncul serangan ke Jokowi dan tetap muncul serangan terhadap Jokowi dan Gibran, tapi nggak isu ini lagi gitu ya Bang ya. Kurang seksi, kalau bukan ini kurang seksi. Kalau saya katakan kurang seksi. Saya sedang
ingin mengatakan Pak Swadi itu orang baik. Iya. Membayangkan bahwa manusia itu rasional, Iya. gitu ya, berpikir secara lurus. Oh enggak ya, kalau gitu kita jangan serang lagi. Kan udah ada keputusan Iya, pengadilan. iya, betul. Enggak Pak Swadi. Jadi apa yang Bapak katakan tadi, hanya orang gila. Orang gilanya tuh banyak. Betul. Orang Setuju gila itu saya. banyak. Ini kan kita harus pakai nih teori-teori kayak apa echo chamber itu loh, algoritma ini. Iya, ya. iya. Anda baca komentar-komentar tentang di Kompas TV itu, di YouTube-nya. Ini kayak Pak Jokowi ngomong kemana, mereka Jawab. ngomong kemana. Iya, komentarnya apa? Komentarnya gitu kan? apa. Betul. Dan itu berderet. Jadi yang mendukungnya ada satu, terus maki-maki lagi. Itu yang Pak Gatot Nurmantio itu yang saya katakan tadi, it doesn't make sense atau tapi coba baca komentar di Hersebeno Point itu. Wah, memang benar nih Pak Gatot ini. Hebat. Oh, jenius. Iya. Apa ini? Nah, saya mau bilang, yes, it will happen. It will happen dalam arti gini, paling tidak kita bisa katakan bahwa orang seperti Roy, orang seperti Tifa, dan orang seperti Rismon, dan orang, saya bayangkan nih, belum tentu benar, tapi kita bayangkan aja, di akhirnya dinyatakan bersalah. Ya. Tapi mungkin nggak lama-lama amat. Ya, kemarin kan Roy ketika yang stupa itu kan cuma berapa bulan kan? 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. Ya. Ini barangkali ada tahun, tapi kan masih 2025, taruhlah diputuskan 2026 persidangannya, taruhlah 2 tahun, 3 tahun kan sebelum 2029. Ya. Kata siapa pada tahun 2028 dia nggak muncul lagi di panggung. Ya. Dan dengan topik yang dalam pandangan saya, bisa apapun Pak. Bisa apapun. Bahkan yang paling saya khawatirkan tuh antara lain adalah bahwa ini akan digunakan untuk menunjukkan bahwa kalau ini sampai dinyatakan bersalah, gila kan? Kejam Jokowi. Gitu. Struktur apa tadi? Tadi kan kalau sabotase. Sabotase struktural. Struktural pengadilan pun dimainkan, polisi dimainkan. Ya, saya nggak tahu ntar tentara akan terlibat atau enggak. Dimainkan. Marilah kita lawan. Marilah bersama-sama kita selamatkan Indonesia dari orang-orang yang menguasai Indonesia dengan sabotase struktural ini. Isu barunya akan ada. Kayak tadi saya bilang, saya nggak pernah terbayang bisa-bisanya Gatot Nurmantio itu menggambarkan bahwa upaya penyelamatan bencana ini, mengatasi bencana, itu sebetulnya mengalami sabotase. Kan nggak masuk akal. Masuk akal. Tapi penontonnya berapa ratus ribu itu. Ya. Nah, jadi dalam pandangan saya ke depan, ini justru akan dipakai sebagai sebuah aset lain, gitu ya, peluru lain, untuk menggambarkan bahwa bukan lagi Pak Jokowi saja, barangkali Pak Prabowo-nya juga akan kena. Bukan cuma Gibran jadi, ya. Dan saya rasa kubu Gerindra dan Pak Prabowo harus betul-betul sadar bahwa jangan, Anda kan selama ini nggak mau ikut-ikutan nih Gerindra nih. Dalam kasus Pak Jokowi hampir-hampir tidak pernah bersuara kan. Tapi Anda harus tahu, kalau ini dihajar terus, jangan-jangan 2029 itu tujuannya bukan hanya menjatuhkan Gibran. Tapi Pak Prabowo juga. Pak Prabowo juga. Dan calon-calonnya, dari tadi kita tidak pernah menyebut nama Anies misalnya. Kita tidak pernah menyebut nama yang mungkin dicalonkan oleh PDIP misalnya. Itu kan ada muncul-muncul lagi di sana. Nah, kalau delegitimasi ini berjalan baik, berjalan sukses, mungkin akan menurun kekuatannya Pak Prabowo. Tapi buat saya setelah mengatakan itu semua, saya harus selalu juga ingat pada survei yang menunjukkan betapa tingginya sampai saat ini kepercayaan publik, kepercayaan orang terhadap bukan Pak Presiden ya, Pak Jokowinya. Ya. Jadi ya mudah-mudahan saja yang kita bicarakan ini ya memang echo chamber aja. Ya udah, itu yang 20-30% yang membenci Jokowi, silakan. Silakan. Nah, itu ada di sebelah sana. Berarti kalau menurut Bang Ade, taruhlah misalnya nanti pengadilan memutuskan Roy Suryo CS bersalah dan harus divonis bersalah. Kemudian narasi yang akan muncul tuh kan pengadilan
memang. sudah dikuasai oleh Ya, Jokowi Betul. gitu ya. Kan ada parcok, ada pengadilan iya, juga, oke, iya, nanti iya, apalagi iya. juga Jadi lengkap lah. kejaksaan. Dan itu Lengkap sebenarnya berarti udah. Lengkap. sebenarnya Lengkap. itu menarik ya bagaimana mereka menggambarkan Jokowi. Di satu sisi mereka menggambar Jokowi itu maha Iya, pengontrol yang luar punya biasa. luar biasa kekuasaan yang luar biasa untuk bisa ngontrol. Tapi di sisi lain dinarasikan plonga-plongo, ya kan? Jadi Tapi nggak konsisten gitu. gimana Anda masih bisa menggunakan istilah plong-plong untuk menunjukkan betapa mereka itu memang sudah kehilangan akal, Pak Sohadi, adalah yang namanya Jokowi ini ditunjuk sebagai salah seorang penasehat dari Bloomberg Economic Forum Dunia. ya. 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 Bayangkan. Itu luar biasa. Itu luar menurut saya. biasa dong. Anda mau bilang apa? Iya. Itu terjadi sama dia. Iya. Ya tapi kan selalu narasinya begitu Bang. Iya, Jadi ada betul. bukan hanya Jokowi, Gibran juga kan. Iya, iya. Gibran kan anak Iya. kemarin sore lah Iya. ngomong Ternyata bahasa mampu. Inggrisnya juga pakai Iya. teks apa. Iya, iya. Pokoknya semuanya Iya. di personal aspek personalnya itu dijatuhkan banget. Yang gitu. di mana G20 ya. Iya. Iya. Dia ngomong pakai teks. Iya, jadi semuanya pokoknya salah aja gitu. Tapi itu jadi saya setuju, itu akan terus. Oke. Jadi Pak Sohadi masih akan terus disibukkan. Iya. Kita masih akan mengundang Pak Pasti. Sohadi ke sini untuk ngomong lagi. Kalau nggak Cokro jadi sepi juga. Iya. Tapi saya terus terang akan lebih gembira kita sepi, Iya. tapi Indonesianya selamat. Iya. Tapi saya nggak yakin itu persoalannya. Iya. Saya terlalu mungkin berwishful thinking tuh. Kalau selesai sudah. Cuma kalau saya lihat begini ya, pada konteks sekarang, mereka kan mau menjatuhkan Pak Jokowi, khususnya Pak Jokowi lah. Ya. Kalau Gibran kan walaupun ada, itu kayaknya sempalan-sempalan Ya. kecil aja. Tapi narasi besarnya adalah Jokowi. Pak Jokowi. Yang kita perlu tahu dan kita perlu sadar, ternyata rakyat Indonesia itu cerdas. Mana yang dikatakan benar, mana yang dikatakan salah. Itu udah bisa dinilai. Bentuknya apa? Tadi, kepercayaan publik, masyarakat. Ya, begitu dilakukan survei, bagaimana tingkat kepopuleran, keterkenalan Pak Jokowi, itu kan menunjukkan angka yang luar biasa. Itu orang yang sudah tidak berkuasa. Nah sekarang kita juga melihat dari 2 presiden yang masih ada. Ya, apakah ada seperti itu? Kan juga enggak. Kita bukan menarasikan itu negatif, tidak. Ya. Tapi kenapa yang kita mau lihat di dalam persoalan ini? Masyarakat begitu mencintai. Terasa kok Pak. Pembangunan itu berjalan. Iya kan? Hilirisasi yang dulunya nggak pernah dikenal orang sekarang. Program-program kenegaraan yang begitu besar yang dulunya nggak bisa dilakukan. Ya. Seperti mengambil alih Freeport, saham. Ya. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan kita tahu, Pak Jokowi bukan tentara. Bukan jenderal yang pangkatnya 4. Dia cuma tukang kayu dari Solo, masyarakat kecil. Bisa seperti ini, inilah yang menjadi kekuatan-kekuatan masyarakat. Makanya bagi saya, nothing lah berkaitan nanti percaya atau tidak. Tapi saya yakin, masyarakat akan lebih mempercayai lagi. Dan orang-orang yang ada di garis keras ini tadi, ya dianggap oleh masyarakat yang cerdas itu adalah generasi orang gila. Menurut saya. Biarin aja mereka berteriak, berkuar-kuar. Bagi saya itu nggak penting lagi gitu kan. Karena tadi kita melihat trust yang terbangun sekarang ini itu adalah logika. Coba kita lihat kemarin yang dibicarain Pak Jokowi. Kan tidak hanyut dengan masalah ijazahnya. Tidak hanyut kepada penistaannya. Tapi bagaimana dia memberikan sumbangsi pemikiran-pemikiran. Ini loh kalau negara mau maju ini begini. Ya kan? Ini programnya yang harus dijalankan seperti ini. Ada nggak sih yang lain? Barangkali kalau yang lain hanyut, sentimental dia di situ kan, ditanya-tanya tentang ijazahnya dan lain sebagainya. Tidak. Pada saat lihat dalam pembicaraan itu nggak ada 20 menit, nggak ada kayaknya. Setelah itu dia tutup, dia bicara tentang program-program yang memang daya pengembangannya itu, ini loh yang dipentingkan masyarakat tuh ini. Bukan ijazah saya, bukan. Tapi bagaimana negara ini maju. Kan yang dilihat orang sekarang itu kan. Ya. Makanya itulah bentuk-bentuk keberhasilan.
bukan lagi bicarain tentang, "Oh, presiden ini jelek, oh ini yang kemarin nggak benar," dan lain sebagainya. Tidak masuk pada ranah itu. Kepada ranah-ranah bagaimana negara ke depan yang dilihat itu 2045 sebagai Indonesia Emas, itu harapan Pak Iya, Jokowi. iya. Gitu, ya. Oke. Oke, saya kira ini Siap, sekaligus ya. menutup obrolan kita dan saya Optimis kita. terima kasih ya kita Optimis. optimis lah Ya. bahwa Ada yang masuk penjara gitu ya. Oke, terima kasih Pak Suhadi dan Bang Ade, Terima kasih. pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Eh, apa namanya yang lama kita ini nanti dipotong.